يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Suratnya disebut surat gajah. Kan di sini ada dua hewan ya, yang hebat tayran ababil, burung ababil. Kenapa suratnya tidak disebut surat ababil? Kan yang menghancurkan pasukan itu burung ababil. Tapi suratnya tidak diberi nama surat ababil, tapi surat fil. Kenapa? Karena gajah ini di bawah perintah Abraham. Jadi ceritanya gajah ini begitu sampai di perbatasan Makkah, gajahnya tak mau lagi masuk Makkah. Dia tidur, takut dia bangun. Tapi kalau ditarik gajahnya balik ke Yaman, mau dia jalan. Begitu ditarik masuk kota Makkah, tak mau dia. Jadi gajah ini dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak mau menghancurkan rumah Allah. Karena tujuannya memerintahkan dan menghancurkan rumah Allah, maka gajahnya tidak mau bangun. Tapi kalau ditarik ke Yaman, mau dia. Itu kenapa suratnya disebut surat gajah. Karena gajah ini gajah spesial. Jadi gajah ini bukan matinya diri. Yang dilempar oleh burung ababil itu pasukan di saya. Yang gajahnya tak. Yang penunggang ya tentaranya saja. Yang gajahnya tidak mati. Kenapa? Karena gajahnya tak mau menghancurkan kapal. Itu rahasianya kenapa suratnya disebut fil, bukan surat ababil. Nah, di saat itulah Nabi dilahirkan. Di ketika datang pasukan Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, maka tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah. Karena dulu orang ada tanggal lain, ada tahun DPO. Dulu bagi tahun sesuai dengan peristiwa besar. Nenek-nenek ditanya dong, nenek bayi ya, bukan ada. Ada orang datang ke tanggal lah, raja tahun lah. Nah, maka tahun kelahiran Nabi itu disebut tahun gajah. Nah, di saat itulah Nabi dilahirkan. Di tahun yang dimana pasukan Abraha datang hendak menghancurkan Ka'bah, yang disebut dengan Ashabul Fil. Lalu Nabi itu lahir dari satu suku namanya Quraisy. Maka setelah Al-Fil datang surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wasai. Kebiasaan orang Quraisy berdagang di musim panas, di musim dingin, dan di musim panas. Jadi Bapak Ibu, dulu Nabi Ibrahim itu meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah. Ini baca di surat Ibrahim 3. Ketika Ibrahim meninggalkan anaknya di sana, dia berkata, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, anak saya tinggal di lembah tandus. Tidak ada tanaman, tidak ada minuman, tidak ada kehidupan. Lembah tandus di samping rumah. Warzuqhum, tapi kasih mereka rezeki. Makanya Bapak Ibu, di surat Quraisy ini apa kata Allah? Al-ya'budu rabba hadzal bait allazi at'amahu min ju'. Penduduk Quraisy tidak akan kelaparan dan tidak akan ketakutan. Penduduk Quraisy tidak akan kelaparan, tidak akan ketakutan, walaupun mereka tinggal di daerah tandus. Itu kenapa tadi dijamin keamanan mereka, sehingga ada pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah langsung Allah
wa amanahum min khauf. Makanya Bapak Ibu, sampai kiamat tidak akan pernah ada yang menaklukkan kota Makkah. Sampai kiamat tidak ada satupun kekuatan yang bisa menaklukkan Makkah sampai kiamat. Kenapa? Wa amanahum min khauf. Karena Bapak Ibu kalau baca surat Al-Baqarah 126, ya Al-Baqarah 126, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail berdoa. Apa doanya? Rabbi ja'al haza baladan aminan. Ya Allah, jadikan kota Makkah ini negeri yang paling aman. Kata Nabi Ibrahim begitu. Kota Makkah itu negeri yang paling aman. Itu kenapa datang tentara Abraha, Allah sendiri yang menghancurkan. Kenapa? Wa amanahum min khauf. Salah satu bukti doa Ibrahim itu, Allah jamin mereka tidak akan kelaparan. Karena Bapak Ibu di surat apa? Ibrahim 37 tadi, ketika Nabi Ibrahim hendak meninggalkan Ismail, salah satu doa Ibrahim, warzuqhum minas samar. Beri mereka rezeki dari segala macam buah-buahan. Kan tidak ada yang kumpul di sana, ya. Tapi orang datang ke sana bagi berdagang, mengantarkan barang dagangannya. Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah, tanyalah buah-buahan di Makkah itu situ, jari itu situ, pantai itu situ. Di mana kumpulnya jari itu? Kumpulnya di awal, tapi situ ada. Kenapa? Doa Nabi Ibrahim. Itu kata Allah, allazi at'amahu min ju'. Jadi bangsa Quraisy itu bangsa pedagang karena mereka daerahnya tandus. Mereka miskin. Maka mereka jadi bangsa pedagang. Yang rute dagang mereka ada rihlatas syita, ada rihlatas saif namanya. Di musim dingin itu mereka ke Yaman. Karena Yaman itu daerah pantai. Kalau musim panas mereka ke Syam. Itu kenapa orang-orang Arab ini dikenal, karena mereka pedagang-pedagang dulu. Nah, dari bangsa Quraisy inilah Nabi Muhammad dilahirkan. Ya, dari cucu Nabi Ismail yang menghuni Makkah, daerah yang tandus dan gersang. Itu kenapa rahasia itu. Waktu Nabi Muhammad dipilih lahir di Makkah. Nabi-nabi semuanya lahir di bawah apa namanya itu satu kerajaan. Nabi Ibrahim lahir di mana? Babilonia. Ada Raja Namrud. Ya. Nabi Musa lahir di mana? Di Mesir. Ada Raja Fir'aun namanya. Nabi Isa lahir di mana? Di Romawi. Ada namanya raja di sana, Kaisar. Itu kenapa dakwah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sulit, karena berhadapan dengan kekuasaan raja-raja. Di Makkah tidak ada satu kerajaan pun yang pernah menaklukkan kota Makkah. Makanya kota Makkah tidak berada di bawah satu kekuasaan raja. Tidak ada satupun kerajaan yang menaklukkan kota Makkah. Makanya hidup di kota Makkah berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Karena tidak ada raja di sana. Itu kenapa tradisi orang Arab perang antar suku. Kalau perang antar suku
tidak. Maka yang wajib disantuni yang mati bapak. Nanti baca surah Al-Kahfi ayat 82. Kenapa Nabi Musa dan kenapa Nabi Khidir memperbaiki rumah yang ketika mereka minta minuman, penghuni rumah tidak mau kasih, tapi rumahnya diperbaiki. Sehingga Nabi Musa protes. Apa kata Nabi Khidir? Fa'ammal jidar fakana liulamaini yatimaini fil Madinah. Karena ini rumah milik anak yatim. Kenapa disebut anak yatim? Wa kana abuhuma salihan. Bapaknya sudah mati dan dulu bapaknya orang saleh, menimbun harta di bawah rumahnya. Siapa yang yatim? Yang yatim yang mati bapak. Maka yang mati ibu tidak disebut yatim. Piatu tidak ada piatu. Piatu itu istilah yang dibuat aja. Yang ada hanya yatim. Yang mati bapak yatim namanya. Yang mati ibu tidak yatim. Bapaknya itu. Makanya yang wajib disantuni itu anak yatim, yang mati bapak. Kenapa? Karena begini dalam agama ya. Saya kalau mati, anak saya masih kecil, mati dia yatim. Yatim itu dia sendiri. Kenapa sendiri? Karena bapaknya mati. Siapa yang belanja oleh? Istri saya 4 bulan 10 hari setelah saya mati, idahnya habis. Begitu idah istri saya habis, dia diambil oleh bapaknya balik sebagai wali, diambil oleh saudara laki-laki balik sebagai wali, dan dinikahkan kembali dengan suami yang baru. Begitu istri saya menikah lagi, maka dia dibawa suaminya yang baru kemanapun dia pergi. Anak saya tidak boleh ikut dengan istri saya, karena istri saya tidak ada urusan dengan anak saya lagi. Dia punya urusan dengan suaminya yang baru saja. Anak saya urusan siapa? Walinya. Siapa wali anak saya? Bapak saya kalau masih hidup, atau saudara laki-laki saya. Itu makanya Nabi, siapa yang masuk beliau? Kakek. Mati kakek siapa? Aman Abu Talib. Itu makanya yang yatim, yang mati bapak, yang mati ibu dan bapak hidup. Cuman dia waktu banyak laki-laki dapat tanggung jawab. Kalau nanti istrinya itu menikah dengan anak itu tak pacar. Dan kakak rawat, kakak beraju, cari cedak. Nampak yang itu gol saudara. Tanggung jawab. Itu makanya anak yang mati bapak wajib disantuni, yang mati ibu kan bapak hidup. Aku kalau mati istri aku tidak ada masalah ya. Anak mengaku dan bagi aku punya piti, aku punya kerajaan, aku punya usaha. Tidak ada masalah anak-anakku itu kerajaan. Oh menikah, aku jadi tidak ada masalah. Istri baru tanggungan aku, anak tanggungan aku punya rumah. Anak aku tinggal di rumahku, istri aku tinggal di rumahku. Dua-duanya bagi belanja, istri bagi belanja, anak bagi belanja. Aku kecil ke istri aku, anak aku, tanggungan aku, engkau istri aku, tanggungan aku, tinggal di rumahku. Tolong aku jangan aku nih. Kalau tidak aku cakap aja dan aku garis. Nanti baru ya apa yang ada? Lalu kecian aku tidak aku garis. Tapi kalau anak aku mati ya kok nikah di istri jamaah, suami kau nikahnya cina. Saya tak lagi belanja anakku. Jangan mungkin suami punya belanja anakku. Nyotaku anak aku di suami itu. Istri aku tidak bisa beda dari
kakek beliau hidup pun 2 tahun dari usia 6 sampai 8. Yo, ada hikmahnya itu. Yo jo kakek dan boleh dah berlamor. Cucu ko jo kakek umana boleh. Sabalu umana tahu boleh jo kakek deh. Boleh deh. Kakek jo nenek baru boleh mengasuh cucu usia 6 tahun. Sebelum 6 tahun belum boleh jo kakek dan nenek. Aku tak boleh jo kakek dan nenek saja lagi cucu ko. Kakek dan nenek ko cenderung salah mendidik cucu. Ya. Anak kalau dari kita tinggal jo nenek jo kakek anak ko nyo tamengit-mengit berada di cerita menyo. Nyo kakek jo nenek ko mulia sesama orang. Cucu ko nak boleh salah apa dua sesatu. Penyakit kaki nenek. Cuma nak berak tidak. Kalau berak apa itu kanan. Kaki itu berak kau mana. Itu penyakit nenek ke kaki. Jadi kaki nenek itu sayang dan itu tapi itu merusak cucu. Itu makanya kalau rumah nanti langsung mencari kaki nenek, mencari perlindungan. Padahal itu salah. Ada nenek itu beda langsung kok. Itu makanya jo nenek jo kaki kalau dari lagi cucuku banyak yang rusak. Maka dah mungkin jo kaki dari lagi umur 6 tahun baru jo kaki. Baru umur 6 tahun sebab ini umur 6 tahun anak-anak pun dia baca cerita-cerita. Kalau kita itu nanti cerita cerita. Anak kau pula nak TK anak-anak TK kau pada suku mendengar cerita. Yang banyak waktu baca cerita, kakek dia pensiun. Ya Pak. Kalau apa tak bisa baca cerita dapat apa? Kalau baca cerita apa sih itu? Dia balik di rumah minta cerita Pak takut apa cerita macam. Ayah bisa baca itu. Kakek, nenek, ini lah duit pengalamannya banyak. Dia kakak, dia lala banyak, dia lalapan, dia tak pensiun. Itu rahasia itu umur 6 tahun nanti ke kakek. Itu pun tak lama-lama, 2 tahun aja mati ke kakek nenek. Jadi kok kakek kok dah bilang orang 2 tahun dia. Jadi apa-apa ibu dan baca cucu. Aja terima orang cucu dulu dari kita. Dia dah kalau bela nakal ya, ada 6 tahun sudah boy. Nah ini pakai do ya, nak bela ya. Dia itu juga. Dan boleh dah cucu lagi jawab kalau bela rusak itu itu. Ya Pak. Aku banyak mencari anak-anakku rusak nenek cucu kakek. Ya. Nah, 8 tahun kakek mati. Apa pindahlah ke Abu Talib. Paman Nabi ini Bapak Ibu ada 9. Paman Nabi ada 9. Abu Talib salah satunya. Ada Abbas, ada Haris. Yang
maka Nabi takut sampai akhir hayat. Itu kenapa setelah Quraisy ada surat Al-Ma'un yang bercerita tentang anaknya ini. Karena Nabi lahir. Setelah Al-Ma'un ada surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ini bercerita tentang kehidupan Nabi yang pahit. Anak beliau mati. Beliau punya anak dari Khadijah. Salah satu anak beliau ada 2 laki-laki dari Khadijah. Beliau punya 6 anak, 4 perempuan. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah, perempuan. Yang laki-laki 2, Qasim, Abdullah. Nah, anak Nabi yang 2, Qasim dan Abdullah, mati di usia 2 tahun. Kalau yang perempuan semua berumah tangga. Ruqayyah menikah dengan Utsman, Ummu Kulsum menikah dengan Utsman setelah Ruqayyah mati. Zainab menikah dengan Abdul Mas, Fatimah menikah dengan Ali sampai punya anak Hasan dan Husain. Tapi anak Nabi yang laki-laki mati di usia 2 tahun. Maka orang Arab berteriak-teriak senang. Muhammad Abtar, Muhammad Abtar, Muhammad Punah, Muhammad Punah. Karena orang kalau mati ada laki-laki ini punah namanya. Tak ada lagi penyambung nasab punah. Maka Allah turunkan ayat ini, Inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang membencimu, yang mengatakan abtar-abtar, mereka lah yang abtar ke kau. Itu makanya sampai kini Abu Lahab tidak punya keturunan. Abu Jahal tidak punya keturunan. Ibu beda ke Makkah. Maksudnya orang di Makkah kan Abu Lahab belum siap. Abu keturunan Abu Jahal dong. Karena abtar semua digunakan. Yang Nabi Muhammad Kautsar ada keturunan yang banyak. Walaupun bukan dari anak beliau yang laki-laki dari Fatimah. Jadi ini ayat Al-Kautsar menjelaskan betapa beratnya perjalanan hidup Nabi. Lahir yatim, sedih. Anaknya pun mati muda, lebih sedih lagi. Itu makanya Bapak Ibu, Allah janjikan Al-Kautsar untuk Nabi, pemberian yang istimewa. Karena anak beliau mati. Nyokap mati anak, nyokap mati ibu, itu beda ya. Mati bapak, ibu sedih.
terus sampai hari kiamat. Ada kaidah Al-Quran kami. Kalau namanya disebutkan langsung, itu tidak akan berulang. Maryam yang lahir, yang anak, yang melahirkan anak tanpa suami, Maryam namanya langsung sampai Allah, tidak akan berulang cerita. Tapi Karun namun orang kayu yang dipadamkan ke dalam bumi, tidak akan berulang lagi. Tapi Fir'aun sudah namun
Semua penaklukan pasti menumpahkan darah, kecuali penaklukan kota Makkah. Jangankan darah manusia, darah hewan pun tak terjejer. Begitu akhlak Nabi. Tidak ada penaklukan di kota Makkah, tidak ada penaklukan di muka bumi kecuali itu kalau negeri ditaklukkan, yang ditaklukkan pasti jadi kawanan perang dan budak-budak. Kecuali penaklukan kota Makkah, kata Nabi, antum mulaqa, kalian bebas dan merdeka, tidak ada yang ditawar. Tidak ada penaklukan di muka bumi kecuali setiap penaklukan harta yang ditaklukkan jadi milik yang menaklukkan dirampok dan dijarah. Jangankan penaklukan, harta paksa roni dirampok. Itu tidak penaklukan. Itu pun dijarah juga harta orang. Apalagi negerinya sudah takluk. Kecuali pada penaklukan kota Makkah, tidak satu orang pun kehilangan asetnya pada waktu itu. Maka orang berbondong-bondong masuk Islam. Makanya ketika orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, perintah Allah ke Nabi Muhammad, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Bersegeralah engkau bertasbih dan beristighfar. Kenapa? Give over. Engkau tugasnya sudah selesai. Kalau orang sudah masuk Islam berbondong-bondong, tugas selesai. Maka sebelum engkau pulang meninggalkan arena pertandingan bumi dunia, ditahan istighfar. Karena usia Nabi ketika penaklukan kota Makkah itu 58 tahun dalam hitungan Syamsiah. 60 tahun, 61 tahun dalam hitungan Qamariyah. Jadi Nabi itu mati usia 63 tahun Qamariyah. Syamsiahnya 61 tahun. Jadi Nabi itu disuruh beristighfar di usia 58 tahun. 2 tahun sebelum Nabi wafat. Karena wafat usia 61 atau 63 dalam kamarnya. Makanya kata Nabi, sejak ayat itu turun, tidak pernah istighfar saya kurang 70 kali setiap hari. Ini penting untuk ibu-ibu bapak yang ada usia tertentu. Give over, pertandingan selesai. Bapak ibu yang lahan dulu, itulah menunggu buluin panjang begini. Ya sudah, perbanyak istighfar lagi. Itu makanya bapak ibu yang umuran 25 atau bener sampai 70, kok sombong kawan-kawan sama SMP yang ditanya udah jabatan harap apa tanya kamu sombong kawan sama SMP, saya nulis duit lain mati, saya tak mati ya, saya mati ya, itu saya tinggal ada yang saya boleh dan karena boleh maka berkata istighfar ya. Itu surat An-Nasr. Ya, setelah itu kemenangan perbanyak istighfar. Karena Nabi mati 2 tahun setelah menaklukkan kota Makkah. Nah, setelah An-Nasr ada surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahab. Kehancuran musuh-musuh Nabi yang disimbolkan dengan Abu Lahab yang celaka. Semua penentang Nabi mati dalam keadaan kufur. Abu Lahab mati kufur, Abu Jahal mati kufur, Al-Walid mati kufur, yang Al-Kafir tadi, ya Ayyuhal Kafir. Semua mati dalam keadaan kufur. Jadi surat Al-Lahab itu bercerita tentang kebinasaan musuh Nabi ketika Nabi sudah meraih kemenangan. Dan barulah cerita Nabi ditutup dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tegaknya kalimat tauhid itu kamu. Maka begitu kalimat tauhid tegak, maka Nabi pun meninggal dunia karena tugas beliau selesai. Makanya Bapak Ibu, Nabi meninggal setelah Haji Wada. Haji Wada tahun 10 setelah Hijrah. Di Haji Wada itu turun surat Al-Maidah. Al-Yawma akmaltu lakum ayat ketiga.
sudah sakit berat. Maka setelah sholat itu dikumpul sahabat, Nabi berkata, mungkin ya waktu berpisah sudah. Kata Nabi, siapa yang pernah saya berhutang dengannya, hari ini mintalah saya bayar. Semua sahabat ini. Ada sahabat satu, Ukasah namanya katakan, ya Rasulullah, engkau berhutang dengan saya minta lagi. Apa hutang saya? Dulu engkau pernah memukul saya dengan cambuk waktu saya bawa perang. Sekarang saya minta karena engkau berhutang. Kata Nabi, iya, ambil cambuknya. Ambil cambuknya. Ambil. Itu Masya Allah, itu sahabat geram. Umar Masya Allah, bukan yang paling ganda aja. Ini makhluk lain ya. Kok Nabi sangat sakit minta balik. Kata Abu Bakar, saya sajalah. Kata Nabi, jangan. Saya yang berhutang, saya yang bayar. Ali mengatakan, jangan, saya lah. Nabi, jangan. Itu cucu Nabi Hasan Hussein berkata, biar saya menggantikan beliau sedang sakit. Kata Nabi, jangan saya. Begitu. Itu Ukasah. Tapi ini kamu. Kata Ukasah, ya Rasulullah, dulu engkau ya mencambuk saya sedang tak baju. Sekarang tak baju. Ini sahabat makin jengkel, deh. Tak apa-apa, saya buka baju saya. Lalu kata Ukasah, dulu engkau memukul saya di atas kuda, saya di bawah. Sekarang engkau ke bawah, saya ke atas. Baik, Nabi ikut. Begitu sudah dekat dengan Ukasah dan Nabi itu, dia peluk, dicium. Ya Rasulullah, siapa yang ingin memukul engkau? Saya hanya ingin mencium punggungmu. Saya hanya ingin menempelkan badan saya kepada badannya dan disentuh api neraka. Kata Ukasah. Maka sahabat terdiam, bingung dengan Ukasah. Lalu sahabat minta, ya Rasulullah, bolehlah kami mencium punggungmu? Kata Nabi, hanya Ukasah. Tapi begitu Nabi mengajarkan, menjelang melewati, tidak ada satupun hutang-hutang selesai. Dan Nabi meninggal di waktu duha di hari Senin. Sakaratul maut Nabi Masya Allah. Sampai Nabi itu udaranya menegak, keringat keluar. Nabi minta disiwakkan ke Aisyah, Aisyah tolong siwakkan. Maka Aisyah diambil itu siwaknya Abdullah bin Abi Bakar. Digigit oleh Aisyah, digunakan disiwakkan. Makanya kata Aisyah ketika Nabi wafat, air ibu saya menyatu dengan ibu Nabi. Karena Aisyah itu giginya siwak. Karena siwak itu sunnah meringankan berat hati. Sakaratul maut ringan dengan bersiwak salah satu. Siwak itu sunnah. Ya. Bapak ibu yang siapkan siwak. Siapkan siwak. Kalau apa kalau ada sasa atau siwak. Tempatnya beda. Kau semua capek mati ya Bapak. Kalau semua benar berbeda. Begitulah ya. Begitulah sejarah hidup Nabi beliau. Nah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita ya. Betapa sulitnya perjalanan hidup Nabi. Lahir dalam keadaan yakin, ya, perjuangan hidup tak ada yang nikmat, tak ada nikmatnya. Ya, semua kepayahan-kepayahan. Makanya ketika Nabi ada mati ditawari mereka, mau ditambahkah hidupmu ya Rasulullah? Allah tambah hidupmu kalau kau mau. Kata Nabi, ar-rafiqul a'la. Saya rindu bertemu dengan kekasih saya. Saya ingin segera. Maka dimatikan. Nah itu Bapak yang sinopsis perjalanan hidup Nabi, mulai dari surat Al-Fil berakhir di surat Al-Ikhlas. Nah, jadi sejarah hidup Nabi itu ada dalam Al-Quran. Yang ada apanya ya, rangkaian-rangkaian ceritanya. Nah, itu soal cerita dari itu. Nah, itu dulu Bapak Ibu ya, sudah semua 10. Mudah-mudahan dapat banyak. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ustaz, Silakan. Ustaz tadi cerita musuh-musuh Nabi itu Ustaz. Kan waktu menaklukkan Mekah, salah satu musuh yang terberat waktu perang Uhud kan Abu Sufyan. Ya, itu di Al-An'am 125. Orang yang dapat hidayah gampang berbuat baik.
Agak jauh sih. Ya, masa mau jawab apa? Pasti masuk jawab Abraham, masuk. Itu saudara masuk ke dalam. Ya, asalnya masuk neraka bahaya. Abraham itu udah jalan dulu ya. Si gua aja ya lah, bayar lagi. Ini tahu aja. Karena informasi sejarah kan dulu kan tidak dicatat. Di masa Nabi kan orang mencatat tidak banyak. Di masa apalagi negara Arab itu tidak ada orang mencatat atau tulis baca itu dianggap main. Orang berbangga bertumbuh di hafalan bukan pada tulisan. Makanya orang menulis itu langka di masa Nabi. Nah, makanya sejarah itu sudah catat peristiwa-peristiwa itu tidak dicatat. Itu lisan, riwayat-riwayat namanya. Ya, jadi itu tidak ada informasi pasti berapa jumlah gajahnya, tapi yang pasti bawa gajah. Dan gajahnya ini tidak mau masuk makan. Tak mau dia mampu ke berita Abraham. Nah, makanya diabadikan namanya gajah itu bukan ababil suratnya, surat gajah, bukan surat ababil. Karena gajah ini gajah beriman nih. Gajah beriman. Tidak mau dia menghancurkan rumah Allah, tak mau dia. Lalu gajah itu cerdas, ya mendekati kecerdasan manusia gajah. Ya, tapi tidak sejati kawan. Kok sama jadi itu mati ini kan ada mulai jadi ini udah awalnya. Merasa yang tahu ini suku kira itu Pak. Yang kedua ada itu riwayat ayat Khadijah berkata yang kalau saya meninggal nanti butuh masih butuh saya pakai yang tulang saya. Tapi saya tidak menemukan ini hadis atau apa, ini cerita riwayat, boleh percaya boleh tidak. Tapi ini menunjukkan pengorbanan yang sangat. Khadijah itu mengorbankan Nabi itu total. Makanya ketika Khadijah datang datang Jibril. Kata Jibril kabarkan Khadijah fil jannati min qasab. Surganya spesial. Surga Khadijah itu dari permata hitam. Kata Jibril begitu. La sahba fiha wa la qasab. Setelah dia mati ini, dia akan capek dan lelah lagi. Berarti Khadijah itu sejak menikah dengan Nabi yang ada capek lelah sampai mati. Khadijah capek dengan Nabi itu masalah. Karena harta kasih semua apapun yang kehidupan Nabi semua Khadijah
Thank you.